Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bertemu dengan saya Muhammad Lutfi Khairuddin. Saat ini di belakang saya pemirsa bisa saksikan ini adalah Masjid Raya Al-Jabar yang berada di Bandung, Jawa Barat. Masjid Raya yang dikelola oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Masjid ini secara geografis berada di Kelurahan Cimincrang, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung ya, ibu kota Provinsi Jawa Barat, kota kembang, kota lautan api, dan kota yang menjadi tuan rumah penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika tahun 55 pada masa Presiden Soekarno. Nah, Masjid Al-Jabar ini pemirsa bisa saksikan sangat indah sekali, sangat megah. Agak dekat sini ya, sangat indah, sangat megah. Agak cepat sini. Dan lampu-lampunya pemirsa bisa saksikan, arsitekturnya luar biasa. Nah, pemirsa, halamannya juga sangat luas sekali. Nanti setelah ini pemirsa akan saya ajak masuk ke dalam. Ini menjelang waktu subuh begitu ya. Nah, Masjid Raya Al-Jabar ini dikelilingi oleh danau pemirsa ya. Danau itu danau buatan ya ini ya. Ya waduk sebenarnya ya. Tapi sifatnya hanya seperti kolam begitu untuk menambah keindahan daripada Masjid Al-Jabar ini yang diarsiteki, dirancang sendiri oleh Gubernur Jawa Barat ya. Saat itu yaitu Pak Ridwan Kamil atau Kang Emil. Namun masjid ini dirancang sebelum beliau menjadi gubernur yaitu tahun 2015, di mana peletakan batu pertama Masjid Raya Al-Jabar ini dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat sebelum Pak Ridwan Kamil, yaitu Pak Ahmad Heriawan atau Kang Aher ya pada waktu itu. Tetapi penyelesaiannya, peresmiannya dilakukan oleh Kang Emil, yaitu tepatnya pada tanggal 30 Desember tahun 2022 sudah diresmikan penggunaannya untuk sholat begitu sampai dengan saat ini. Dan pemirsa bisa saksikan kita jalan. Masjid Al-Jabar ini sekarang menjadi destinasi wisata baru ya, wisata religi begitu ya, khususnya untuk orang Islam begitu, umat Muslim di Jawa Barat dan juga di luar Jawa Barat yang berkunjung ke Bandung begitu. Karena selain untuk sholat, keindahan masjid ini pemirsa, ini tentu menjadi daya tarik tersendiri. Ini subuh-subuh lihat ada banyak kereta ini ya, kereta kelinci atau kereta odong-odong ya kalau di Jawa. Nah ini membawa para jamaah yang akan melaksanakan sholat subuh begitu. Nah setelah ini waktu akan menunjukkan waktu subuh. Kita saksikan ada pengumuman apa ini. Pengunjung dan jemaah Masjid Raya Al-Jabar beserta karyawan Masjid Raya Al-Jabar agar untuk sementara menghentikan aktivitasnya karena ada subuh akan segera dikumandangkan dan segera bersiap-siap mengambil wudhu untuk mengikuti salat. Pemirsa, Masjid Raya Al-Jabar ini luasnya ya, luas di dalam tempat sholat itu yaitu 99 kali 99 meter ya, sesuai dengan jumlah Asmaul Husna. Dinamakan Al-Jabar sendiri, ini B-nya 2 pemirsa, Al-Jabar. Salah satu Asmaul Husna yang berarti Allah ini maha perkasa, maha gagah begitu ya. Kalau kita ini lemah pemirsa, manusia biasa seperti kita ini ya, bisa sakit, bisa apa itu namanya, tidak selamanya kekal begitu, makanya nggak boleh sombong ya. Nah, Al-Jabar, kalau B-nya 1 Jabar, memang ini di Jabar, Jawa Barat begitu pemirsa ya. Nah, Masjid Raya Al-Jabar ini setiap hari, hampir setiap hari itu ramai begitu. Tidak hanya orang Jawa Barat, tapi pengunjung dari luar kota yang sedang di Bandung itu juga tentu memiliki penasaran begitu ya, ingin berkunjung ke sini. Selain untuk sholat juga menikmati keindahan dari Masjid Raya Al-Jabar ini. Jadi masjid ini pemirsa itu pada awalnya memang dibangun itu banyak sekali, kemudian apa itu namanya, biasa ya ketika ada pembangunan ada pro kontra begitu, dengan anggaran yang besar, dengan menggunakan dana pemerintah begitu.
tetapi karena memang ini satu keperluan begitu, karena di Jawa Barat ini belum ada masjid yang mungkin seperti halnya di provinsi lain, di bawah provinsi begitu. Makanya dibangun Masjid Al-Jabar ini, ya kan? Nah, kalau yang di alun-alun kan itu sudah lama ya, yang masjid raya begitu. Kalau ini saya kira nanti pemirsa ketika kita ajak ke dalam sudah akan tahu begitu bagaimana keindahan Masjid Raya Al-Jabar. Nah, saat ini sudah mulai kumandang adzan waktu subuh pemirsa. Kita dengarkan dulu sambil kita jalan ke sana, Mas. Biar pemirsa menikmati keindahan, lampu-lampunya mumpung masih nyala kalau pagi seperti ini. Ya. Nanti kita akan sambungkan ketika setelah selesai sholat subuh. Tapi sekarang diperlihatkan dulu lampu-lampunya di sana. Oke. Banyak juga bis-bis ya, bis-bis besar tadi yang parkir itu. Ini danaunya pemirsa. Pemirsa, ini ada batas suci ya, jadi alas kaki, sandal atau sepatu harus dilepas. حي على الفلاح. Kita ke tempat penitipan alas kaki dulu, sandal atau sepatu pemirsa. Megah sekali masjidnya. Ini tempat wudhu untuk pria ya, untuk laki-laki, sedangkan yang perempuan di sebelah sana. Oke.
juga. Ya, ini juga. Nomor berapa? Pemirsa, luar biasa. Ini ada toilet tempat wudhu ya, toilet sebelah sini. Perlihatkan toiletnya sebentar. Oke. Nah, sekarang tempat wudhunya. Ini, Mas. Ini pemirsa. Nanti kita naik lewat sana atau kita lewat keluar lagi. Kalau itu tangga dalam, itu tangga luar. Baik, sementara gitu dulu. Saya ambil air wudhu, nanti nyambung setelah ini. Oke. Pemirsa, sebelum saya ajak masuk untuk melihat kemegahan Masjid Al-Jabar ini, pemirsa bisa saksikan kalau masih kondisi gelap begini, lampunya menyala pemirsa ya. Ini ada dua menara ini pemirsa. Ini melambangkan dua kalimat syahadat begitu ya menaranya. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi di dalam, luas masjid ini panjang kali lebar yaitu 99 kali 99 meter jumlah Asmaul Husna. Nah, saya ajak dulu untuk melihat terowongan-terowongan ini pemirsa. Ayo. Orang yang lewat pakai mobil, pakai motor, berjalan kaki itu dihitung sebelum mendirikan itu. Ini kubahnya ada 5, mungkin apa jumlah rukun Islam ya barangkali. Tempatnya Kita lihat di sana. publikasi tidak. Kalau sekarang padahal gampang. Kita muter dulu, nanti setelah ini pemirsa saya ajak masuk ke dalam. Mari ikuti saya pemirsa. Semakin dia promosi semakin banyak yang akan mengunjungi tokonya. Maka ibarat seperti itu. Dan orang semakin rajin ngaji, maka semakin akan dapat ilmu dalam hatinya. Makanya syaratnya mencari ilmu di antaranya tulus zaman. Ya. Lamanya bergaul dengan ustadz. Lamanya bergaul dengan para kiai di pesantren itu lama. Makanya kalau dalam kitab sorok itu santri yang baru ngaji. Oke, itu masih mari agak cepat ikuti saya pemirsa. Kenapa nasoro yang suruh masih ditolongin terus, dibantu terus. Nanti kalau sudah Jadi lantainya ini sangat bersih sehingga para jamaah usai melaksanakan sholat ada yang leyeh-leyeh beristirahat sambil tidur-tiduran, ngobrol-ngobrol, sangat nyaman sekali pemirsa. Menjadi apa? Menjadi para ayat tahun terbuka. Tahun ketiga, tahun keempat itu sudah terbuka ilmunya, sudah mulai memahami tentang syariat. Nanti kalau udah 5 tahun ke sana sudah alimah yang lalu, sudah alim. Nanti kalau sudah berkenan kasih bayar sibuk, begitu mulai menghisap dirinya. Oh, saya masih kurang, saya belum apa-apa. Ini ada danaunya pemirsa ya. Kalau orang baru Kebetulan airnya sedang kering ya. isi saya cuma merasa paling benar. Karena mungkin kemarau, tapi kalau hujan atau lagi diisi ya diisi. Paling benar yang lain salah. Oke, kita lanjut jalan. Baru tahu, tapi seolah-olah paling itu baru tahu sedikit tapi maka kalau orang pengen belajar ilmu, pengen apa ilmu, pengen menjadi orang yang tahu agama, pengen menjadi orang yang alim, tapi nganggur kita mendapatkan
gerbang utara Ma'rad Al-Jabar, gerbang selatan Ma'rad Al-Jabar ya. North gate gerbang utara dan south gate gerbang selatan. Apalagi bagaimana? Oh, nanti juga datang sendiri rezeki dari Allah. Itu. Nah, ini danaunya sangat luar sekali pemirsa, ada airnya ini. Ya. Pemirsa bisa saksikan kemegahan menara masjid ini. Saya kurang tahu persis berapa tingginya ini pemirsa. Pemirsa yang tahu silahkan ditulis di komentar ya. Bagi Anda yang haus, ini ada air minum gratis pemirsa di sini. Tidak berusaha untuk menuju jalan keselamatan. Ingat, inna safinata la tajri 'alal yabisi. Sesungguhnya perahu itu, kapal laut itu tidak akan bisa berlayar di tempat yang kering. Artinya apa? Suatu yang sangat mustahil ketika orang ingin selamat tapi tidak menempuh jalan keselamatan. Selain tempat wudhu yang berada di dalam, para jamaah dan pemirsa yang datang ke Masjid Al-Jabar ini bisa wudhu di luar ya. Kecuali yang mungkin sambil ke toilet tentu di dalam. Kalau yang tanpa ke toilet, Anda bisa langsung wudhu di luar. Ini tempat wudhunya pemirsa. Semua itu. Oke, ini sebelah laki-laki, yang sana perempuan. Seperti orang ini tidak punya sawah, tidak punya kebun, tidak menggarap sawah, tidak menggarap kebun, tidak punya pekerjaan dan tidak punya aktivitas. Lalu dia ngomong begini, ya Allah, mudah-mudahan saya dapat rezeki banyak atau panennya banyak. Kira-kira gimana itu? Gak punya sawah, gak punya kebun, tidak pernah garap sawah, tidak pernah garap kebun, tidak punya pekerjaan, tapi ngomong, ya Allah, berilah saya panen 3 Ini pemirsa, tadi sudah saya tunjukkan ya, dari sisi depan ya, Masjid Al-Jabar. Mari ikuti saya masuk. Namanya ngelamun. Tapi kalau orang yang punya sawah, punya kebun, menggarap sawah, menggarap kebun, punya pekerjaan, aktivitas, lalu dia berkata begini, ya Allah, berilah aku rezeki yang banyak, berilah aku rezeki yang barokah. Kira-kira bagaimana? Inilah yang sebenarnya. Jadi Masjid Al-Jabar ini memang terlihat keindahannya ketika gelap ya. Jadi ketika malam hari seperti ini atau subuh ya, karena lampu-lampunya menyala. Kalau siang enggak. Kalau lihat dari atas seperti ini pemandangannya. Sama orang jelek terus pergaulannya. Lalu dia ini kalau dari Bandung kota atau kota Bandung pemirsa itu kurang lebih 20 menit ya, 20 minutes begitu ya. Sekarang sedang ada kajian atau kuliah subuh pemirsa ya, sehingga saya tidak akan banyak ngomong di dalam. Nanti pemirsa saya tunjukkan bagaimana situasi atau keadaan serta bangunan arsitektur dari Masjid Al-Jabar ini di sisi dalam atau tempat sholat. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Sekali lagi ini destinasi wisata religi baru ya di Provinsi Jawa Barat, Masjid Raya Al-Jabar. Sunnah ya, sunnah Rasul, dan selalu dengan menggunakan metodologi kajian-kajian para ulama. Karena zaman sekarang itu banyak orang yang tidak mengkaji metodologinya para alim ulama, baiknya langsung kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sementara metodologinya tidak dipakai. Allah mengatakan kita itu kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, ya, kembali ke ulama salaf. Akan tetapi kalau pemahamannya imam madhab tidak dipakai, pemahamannya para mujtahidin tidak dipakai. Ini yang
tidak menggunakan metodologi. Sementara ketika ditanya, lalu kamu gurunya siapa? Oh, guru saya ini misalkan orang yang baru-baru, ya. Oh, ternyata ngaku kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Subhanallah pemirsa, Maha Suci Allah. Para ulama yang justru dari dulu sudah memakai kajian para alim ulama itu. Itu lantai 2. Demikian para sekalian, kajian singkat pada pagi hari ini. Mudah-mudahan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang kita kerjakan menjadi wasilah untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Lanjutkan. Ini mihrabnya ya. Allahul muwaffiq. Tempat pengimamannya. Tempat pengimaman pemirsa. Warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi sallam alaika. Ya Rasul sallam alaika. Ya Habib sallam alaika. Salawatullah. Ini tempatnya Al-Quran pemirsa. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Kita akhiri di sini. Sallallahu Tegalur. Kalau kalian Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Lantainya marmer pemirsa. Ya, luar biasa. Karpetnya juga biru bersih, lihat pemirsa. Ini di pinggir ya. Kita jalan ke sana sebentar. Oh, ini untuk ibu-ibu. Baiklah pemirsa, biar tidak panjang-panjang ya pemirsa ya, saya cukupkan video ini sampai di sini saja. Semoga bermanfaat bagi Anda yang pernah ke Masjid Al-Jabar ini. Mudah-mudahan video ini bisa mengobati kerinduan Anda. Kemudian bagi yang belum pernah, mudah-mudahan pemirsa bisa berkunjung ya, khususnya orang Islam, umat Muslim yang ingin sholat di Masjid Raya Al-Jabar ketika berada di kota Bandung atau berada di Provinsi Jawa Barat. Karena sejatinya masjid yang indah bersih ini juga akan menambah kekhusyuan barangkali pemirsa ya, ketika kita sholat begitu. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip.